Ya, kali ini saya sekarang sudah bersama dengan pemilik daripada peternakan yang sebelumnya sudah saya video, yaitu dengan Bapak Widodo. Sehingga perkenalkan dulu Pak, saya Budi Junior dan untuk di sini saya ingin bertanya mengenai profil perusahaan daripada yang Bapak miliki ini. Kalau boleh tahu ini nama perusahaannya itu apa ya Pak? Ini perusahaannya apa ya? Dua Putri Farm. Dua Putri Farm. Iya. Jadi Unit ayam potong di Sudan gitu. Sudan itu nama kampung sini. Biasanya Sandibulan. Kecamatan Kutasari. berarti alamat perusahaannya tadi di Kecamatan Kutasari. Alamat farmnya, kalau alamat rumahnya di sana, Kali Tinggar, pada Marak. Gitu ya Pak. Ya. Lalu daripada bentuk usahanya itu kira-kira perorangan, CV, firma atau PT? Perorangan aja, UMKM lah. Untuk usaha ini sendiri, ini Pak udah berdiri sejak tahun berapa Pak? Ini udah 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti sekitar tahun 2019 ya. Untuk komoditas ternaknya itu hanya ayam broiler hanya aja potong atau jadi Iya, kalau yang di sini ayam potong aja, yang betul yang di namanya sama sapi di Kecamatan Padamara. Untuk pendidikan terakhir Bapak nih, Iya. iya Pak. Nah, nggak penting dulu ya. Ya S1 gitu. S1 ya Pak. Iya. Ya, jadi gini Pak, saya ingin tahu mengenai sejarah perusahaan ini tuh kira-kira itu secara garis besarnya itu gimana Pak, dari awal mulai berdirinya sampai sekarang ini tuh sejarahnya gimana? Saya itu merintis udah lama ya. Awalnya saya sapi, gitu, bukan sapi karena saya masih bekerja sebagai karyawan swasta. Saya sapi awalnya dari 2 ekor sapi tahun 2009, kemudian berkembang sampai setiap tahun karena saya melihat potensi pasar untuk Idul Adha itu cukup bagus. Akhirnya setiap tahun saya nambah terus sampai terakhir kemarin saya bisa pelihara sampai 80 ekor. Kemudian setelah adanya pandemi saya berhenti kerja dari perusahaan swasta untuk mendukung ekonomi di rumah. Akhirnya saya bikin kandang pedaging ini, nah seperti tadi yang tadi aku itu, karena saya merasa masih muda, harus punya kegiatan walaupun mungkin umurnya udah umur pensiun. Jadi saya kira itu. Nah, kemudian pendiriannya yang daging dan kemitraan dengan PT Siomas di Satwa. Jadi sejarahnya itu memang karena masih ingin menambah nilai ekonomi dan Iya, menambah kegiatan gitu ya Pak. iya. Lalu ini saya mau bertanya mengenai fungsi manajemen pemeliharaan yang Bapak kelola ini ya Pak. Yang pertama, adakah fungsi perencanaan atau planningnya atau enggak ya Pak? Ya, kita planningnya mengikuti perusahaan inti karena ini kemitraan kan saya sebagai plasma. Yang intinya itu kan PT Siomas itu. Nah, kita bikin planning sesuai dengan perusahaan inti yang menentukan bahwa saya harus check-in tanggal berapa. Kalau dari perusahaan inti sudah menentukan kapan check-in, kapan ayam masuk, saya baru memprogram, mempersiapkan segala sesuatunya sampai ayam masuk itu, mulai dari persiapan cuci kandang, terus penyemprotan sekam sampai pemanas, semuanya saya siapkan sampai tanggal yang ditentukan oleh perusahaan itu untuk check-in itu. Kemudian kalau penerapan fungsi pengorganisasian atau organizing ada nggak ya Pak? Untuk Sebenarnya ya karyawan aja, mungkin karyawan dan kita tidak sama dengan kan ada petugas lapangan dari perusahaan itu semua itu semua organisasi.
Baik, berkaitan dengan hal itu berarti untuk penerapan fungsi pengarahan atau directingnya dari Bapak sendiri atau dari perusahaan? Ya dari saya dan dari perusahaan inti. Saling berkoordinasi. Iya, seperti tadi itu petugas lapangannya rutin setiap berapa hari ke sini ikut mengawasi, mengontrol, mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi, diperbaiki gitu. Jadi kerjasama antara perusahaan inti dengan plasmanya. Berarti kalau ini pertanyaan mengenai fungsi koordinasi berarti ada ya Pak ya? Iya, Seperti yang ada. Bapak bilang. Dan fungsi pengawasannya juga saling antara perusahaan dengan Bapak saling berkontribusi gitu Pak, Iya. saling berkorelasi. Nah, berkaitan dengan analisis ekonomi ini Pak, berarti ini kan ternaknya komoditas non ruminansia yaitu tentang ayam broiler tadi ya Pak, ini ada daging. Yang pertama yang saya tanyakan itu mengenai analisis input atau upstream agribisnis. Mau tanya mengenai pengadaan pakan konsentrat, kira-kira perharinya itu sampai berapa kilo Pak? Nah, itu kalau banyak itu susah itu. Karena pakan itu kan memang di drop dari perusahaan inti itu. Itu sesuai kebutuhan biasanya 3-4 hari kita dikirim. Dan pakannya juga dari mulai pakan pre-starter, starter sama finisher itu komposisi pakannya beda-beda sesuai dengan umur ayam gitu. Jadi kalau tonase juga menyesuaikan umur, semakin umurnya bertambah ayamnya besar dan mungkin tonasenya lebih besar lagi. Berarti kalau harga pakannya yang menentukan perusahaan atau dari Iya, kalau harga pakan nanti udah ditentukan awal melalui harga kontrak. harga kontrak? Iya, untuk pakan udah ditentukan harganya itu. Ya. Lalu untuk berkaitan dengan pengadaan bibitnya nih Pak, jenis yang dipelihara oleh Bapak ini jenis apa ya Pak? Lokman Lokman ya. 202 kayak kodenya kalau nggak salah. Kira-kira untuk harga per bibitnya itu sampai berapa Pak? Harga bibitnya kemarin itu ya harga kontraknya itu 7.835. Kalau mengapa memilih ayam jenis Lokman ini Mbak? Apa keunggulan dan kelemahannya itu Ya kira-kira? perusahaan apa? inti memang punya breeding dengan strain itu. Jadi itu memang Mas itu kan yang punya kan multi breeder dan multi breeder punya punya parent, punya grandparentnya malah mbahnya ayam itu yang impor dari luar negeri itu dari Jerman kalau nggak salah itu strainnya namanya Lohmann. Lohmann itu yang punya lisensi ya multi breeder dan anak perusahaannya ini jadi Siomas itu. Nah ini lalu berkaitan dengan pengadaan vaksin dan obat-obatan, ada vaksin yang digunakan itu vaksin apa Pak? Iya, Kumboro itu. Vaksin Gumboro. Ya, IPT. Nah, kira-kira harganya itu sampai berapa Pak? Itu kemarin berapa ya? Saya ada datanya tapi lupa cari sebentar. Kumboro itu harganya 63.000 Harga satunya Ya. 63.000 itu untuk jenis Gumboro. per vial Kalau obat-obatannya menggunakan ya banyak itu ada kalau vitamin kayak Astras Fit apa namanya Oh, itu iya, lupa. Pak. Astras Fit. Kalau yang lain ya misalnya ya pakai susu skin juga kalau pas vaksin obat semprot obat antibiotiknya pakai Agrisol yang kandungannya enterofloxacin. ya. Terus ada lagi yang obat semprotnya ya Bensulfat
atau agrisit, terus air gulanya pakai sorbitol gitu. Ya, jadi secara garis besar berarti untuk pengadaan OVK itu kira-kira sampai berapa rupiah ya Pak, untuk sekali periode ini? OPK-nya ya sekitar 300 per ekor 300 rupiah per Iya. ekor per periode itu Pak. per periode. Nah, tadi kan saya udah melihat mengenai analisis bangunan ya Pak. Ini saya mau bertanya mengenai jenis kandang yang digunakan itu kandang Ini konstruksi besi itu, modelnya apa namanya? Terus close house ya Pak, kandang close house. Kalau boleh tahu ini ukurannya berapa kali berapa Pak? 10 kali 102, 10 kali bisa menampung berapa? 30.000 dua lantai. Nah, untuk daya tahan bangunannya ini kira-kira bisa sampai berapa tahun nih Pak? Ya itu kan berapa? 10 tahun 10 tahun ya Pak? maunya. Sekitar 10 tahun berarti. Untuk harga kandangnya, harga operasional dari pembuatan kandang itu kira-kira sampai berapa? Kemarin RAB-nya sampai 2,5 itu. 2,5 miliar. Ini untuk kandang, terus untuk sarana pendukung lainnya kira-kira total sampai berapa ini Pak? Sarana pendukung itu apa contohnya? Mulai dari kamar mandi, mes pegawai, kemudian pagar keliling, dapur atau gudang pakan. Itu ya sekitar kemarin 100-an lah mungkin. 100 juta mungkin cukup Pak ya. Belum kendaraan gak dihitung ya. Iya. Kendaraan bukan investasinya Pak. Terus lalu lanjut ini Pak, mengenai analisis produksi ya. Saya mau bertanya untuk unsur teknis produksi, tata laksana pemberian pakan DOC-nya tadi menggunakan sistem apa Pak? Kalau GC masih kita manual. Itu tadi kamu lihat tempat makan yang kuning itu namanya baby chick gitu. Oh iya, baby chick gitu. Kita pakai itu terus karena kalau nanti udah mulai gede setelah 1 minggu kita pakai yang tempat pakan otomatis itu. Yang pakai mixer tadi Iya, Pak. namanya orang ngomong katanya uger, kalau istilah iya. peternakannya saya malah nggak tahu itu apa ya. Istilah di lapangan uger. Iya. Terus tata laksana pemberian pakan tadi berarti nanti mulai siap panen sudah menggunakan yang sistem beker tadi ya Pak? Iya, ya, itu dua lah. Kan yang di pinggir ditambah yang manual itu yang kuning itu. Oh iya Pak. Yang masih dipakai belum dipakai. Itu nantinya kalau udah mulai ya itu dipakai juga biar apa sebarannya rata gitu di semua. Karena ayaman broiler itu kalau kejauhan nanti nggak mau makan malah tidur aja jauh nggak mau kan males. Makanya didekatkan ya dipakai pakan tambahan yang manual itu. Lalu tadi mengenai tata laksana pemberian, maksudnya pemberian pakan, tata laksana pemberian pakannya tadi itu berarti sehari berapa kali dan Paling 2 kali. sehari 2 kali Pak? Iya, paling malam nambah yang uger kadang-kadang kalau habis ditambah. Nah, dari kandang tadi ini ada fase-fasenya dari DOC sampai nanti siap panen di kandang tadi tersebut, atau ada fase-fase tersendiri Pak, ganti-ganti kandang gitu? Oh enggak ya, di situ terus all in all out istilahnya. Ya Pak. Ayam masuk dan keluar bareng-bareng. Ya kan istilah peternakannya kan gitu kan? Ya, betul. All in all out. Untuk tata laksana kesehatannya, kira-kira untuk pemberian vaksin, pemberian obat atau vitamin mineral itu kira-kira dari umur DOC sampai siap panen itu bagaimana prosedurnya gitu Pak kalau di perusahaan ini? Ya kalau seminggu pertama itu antibiotik sama vitamin full. Nanti setiap minggunya paling enggak seminggu 3 kali vitamin. Cuma kadang-kadang ditambah dengan itu sorbitol. Jadi menjelang Panen vaksin, nanti vaksin kita kasih susu juga, skim. Nanti setelah vaksin kita biasanya kasih sorbitol. Ya itu pemberian vitamin setiap minggu 3 kali paling tidak itu. ya. Oke Pak, sekarang lanjut mengenai analisis pengelolaan hasil dan pemasaran ya Pak.
Yang pertama itu mengenai produk yang dihasilkan. Nah, produk ada produk utama dan produk sampingan. Seperti kita tahu produk utama di perusahaan ini kan ayam bedaging ya Pak. Nah itu kira-kira kapasitas produksi satu kali periode itu sampai berapa Pak? Apanya? Maksudnya yang dijual dalam kilo bentuk berapa ekor, berapa kilo ini Pak produksi? Ya 30.000 ya bisa 55 ton. 55 ton, 55.000 ya Pak. Kemudian kilo ya. Kalau produk sampingannya nggak ada, ini malah pupuknya saya gratiskan ke masyarakat di sini. Yang mau bawa karung, karungin sendiri. Kalau pakai karung sini cuma bayar karung aja. Karungnya 1.500. Lalu untuk teknologi dan mekanisme penanganan produk utama saat produksi ini nanti gimana Pak? Dari Nggak ada, itu manual aja, panen manual itu. Eh, Itu kan perusahaan itu yang menjual ke para pedagang ayam itu. Ya, mengenai mekanisme produk sampingan juga manual ya Pak tadi ya Pak, Iya, dengan manual. masyarakat sekitar ini. Kemudian untuk jenis produk yang dipasarkan berarti hanya ayam bedaging, ayam Iya. nega bedaging, ya, Pak. Live food. Live food ya Pak. Untuk biaya transportasinya ini kira-kira sampai berapa Pak untuk sekali periode produksi? Transportasi apa ya? Seperti pengiriman atau mobil yang digunakan untuk pengiriman itu Itu biasanya. perusahaan inti yang kelihatan, Oh, yang yang kelihatan. pakan itu segala macam. Lalu untuk biaya pemasaran ada apa enggak Pak? Nggak ada. Itu tidak ada. Ya? Kalau perasaan mobil sendiri ya. Yang itu yang nggak dihitung. Lalu untuk harga jual produknya nih Pak, periode kemarin itu berapa Pak kira-kira? Itu harga produk. Kalau dari kita kan tahunya kontrak. Jadi Berat. realnya harga pasar kita nggak tahu. Apa dia di bawah harga kontrak, apa di atas harga kontrak kita juga nggak tahu. Kemarin kita di kontraknya sekitar 20.000 Rp20.000 per kilo. per kilo. Iya, Pak. Nah, berarti ini karena perusahaannya tadi bekerja sama dengan perusahaan yang Bapak sebutkan tadi ya, maka di sini ada dukungan pembiayaan agribisnis atau perbankannya ya Pak. Nah untuk pengadaan modal usaha investasi dari perusahaan tadi itu kira-kira total modalnya itu sampai berapa? Mulai dari sumber sendiri dan sumber perusahaan itu kira-kira berapa Pak? Dari maksudnya sapronaknya apa? Iya Pak, bapaknya sendiri berapa, nanti perusahaannya berapa, nanti total. Iya kan hanya terbebani dengan POP ya, biaya operasional pemeliharaan. Kalau dari perusahaan sana kan ya mulai dari ayam, pakan, sama obat-obatan gitu kan, itu sapronak gitu. Iya Pak. Kalau dari saya kan hanya POP aja, biaya operasional pemeliharaan seperti tenaga kerja, operasional kendaraan, terus gas, terus apa lagi itu. Nah, itu tanggung jawab dari sekam. Itu saya itu POP. POP ya rata-rata ya 2.000 per ekor. 2.000 per ekor. Iya. Kalau dari perusahaan berarti investasi yang tadi ya Pak, yang 2,5 miliar dan lain-lain gitu Pak. Bukan mereka kan sendiri pembang iya. Pembangunan sendiri kandang itu milik Iya. Milik Bapak. Milik peternak Oh istilahnya. iya, milik peternak. isinya lah kemitraan. Kalau di perusahaan sapronak ya mungkin dari apa ya? Dari mulai ayam, obat-obatan, pakan, DOC gitu. Ya berarti ini untuk macam-macam biaya investasinya berarti mulai dari kandang, kemudian sarana pendukung yang Bapak lakukan sendiri, berarti dari kandang, sarana pendukung lainnya gitu ya Pak ya? Iya. Investasi. Kemudian untuk macam-macam biaya tetap seperti gaji pegawai dari Bapak berarti. Iya, iya POP itu, listrik gitu. Ya. Untuk gaji pegawai kira-kira sampai berapa Pak? Ya sekitar 15 jutaan. 15 juta per periode. Kemudian untuk listrik dan listrik kantor berarti ya Pak, untuk biaya Listrik ya tetap satu periode 3 jutaan lah, 3.500.000 mungkin. itu